البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Masuk di waktu pagi menjadi kewajiban bagi setiap sendi dari salah seorang dari kalian itu shadaqah. Shadaqah sebagai apa? Sebagai fa'il dari yusbihu. Jadi masuk di waktu pagi ada kewajiban bersedekah bagi setiap sendi pada salah seorang dari kalian. Fa kullu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid itu juga sedekah. Apa itu tahmid? Ya, bilang alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah, ini sedekah terbesar. Ucapan la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah, memerintahkan yang ma'ruf sedekah. Wa nahyin anil munkar sedekah, nahi munkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan mencukupi untuk dia, yaitu sah untuk dia sedekah itu semua dengan 2 rakaat di waktu duha. Rawahu Muslim. Sulama disebutkan di sini bi dhammis sin al muhmalah, sinnya tanpa titik dan dia di dhammah. Wa takhfifil lam, sula, bukan sul tapi sula langsung. Wa fathil mim, sulama ay al mifsal, yaitu artinya apa? Sendi-sendi itu. Baik, sebagaimana dalam hadis yang lain, apakah disebutkan di sini ya? Sendi badan semuanya ada berapa? Ada 360 sendi kata Rasulullah SAW, dan semuanya itu harus disedekahi setiap hari. Baik. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya setiap hari manusia itu wajib bersedekah kalau ingin selamat. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui dalam hadis Al-Haris Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, Rasulullah mengatakan apa itu? Kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu masuk di waktu pagi, ada yang dan semuanya menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, ada juga yang dia itu menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ini menunjukkan barang siapa dia itu melakukan sedekah menebus dirinya dari neraka, maka dia selamat. Tapi barang siapa dia tidak rajin-rajin sedekah, maka dia akan apa? Maka dia tidak akan ditebus dari neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Berapa yang harus disedekahi sesuai dengan banyaknya sendi-sendi kita? 360. Makanya nanti di hari kiamat ada dari kalangan kaum muslimin yang dia itu dibakar sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, tergantung berapa banyak dia itu berbuat dosa dan tidak apa? Menebus diri dengan banyak-banyak sedekah. Sementara apa? Rasulullah mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim itu. Hadisnya hasan li ghairihi. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi jelas setiap hari kita banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi kalau kita banyak bersedekah, maka apa? Dosa-dosa tadi akan tertutupi dan kita akan apa itu? Diharapkan kita akan tertebus dari neraka. Tayyib. Ini menunjukkan pentingnya sedekah setiap hari. Yusbihu. Tayyib. Kemudian dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu mengajari umatnya jalan-jalan untuk sedekah. Bukan hanya apa? Bukan hanya disuruh sedekah tapi nggak diajari. Ini menunjukkan bahwasanya ad-din tauqifi. Agama itu adalah sesuai dengan dalil. Bukan cari sendiri gimana yang dimaksudkan, gimana cara selamat dari neraka, gimana cara masuk surga, nggak dijelaskan. Dah kalian cari sendiri jalannya. Nggak demikian. Agama itu telah dijelaskan sampai serinci-rincinya. Sampai-sampai apa? Ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Mengatakan apa? Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Sesungguhnya nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai masalah cara buang hajat. Beliau mengatakan na'am atau ajal. Memang demikian. Qad allamana Rasulullah SAW alla nastanjiya. Allah nastanjiya bil yamin. Rasulullah telah mengajari kami untuk tidak istinja itu dengan tangan kanan. Wa alla natamassah
fil khala'i bil yamin, dan kita ketika buang air, kalau tadi ketika apa? Membersihkannya. Bahkan ketika buang air pun kami tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Wa alla nastanjiya bi aqallamin salah satu ahjar, dan tidak boleh kami itu istinja dengan kurang dari 3 batu dan seterusnya. Menunjukkan perkara betul-betul telah dirinci oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Memang agama ini telah diajarkan. Maka tidak boleh seseorang itu sengaja mencari-cari ajaran yang lain. Rasulullah telah menunjukkan jalannya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Aku itu bagi kalian adalah bagaikan seorang ayah. Aku mengajari kalian. Kita tahu bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Perkara yang besar sampai yang paling kecil diajarkan. Agar anaknya selamat, agar anaknya beruntung, agar anaknya sukses dan sebagainya. Maka di sini Rasulullah SAW, di samping beliau memberitahu pentingnya sedekah untuk selamat dari neraka, beliau juga mengajarkan apa saja jalan sedekah. Jangan khawatir, sedekah tidak berupa harta, yaitu tidak hanya berupa harta. Banyak jalan, diantaranya setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid itu juga sedekah. Dan bahkan apa? Tahmid itu sedekah yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu apa itu? Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi jarak dan ruang antara langit dan bumi. Itu nilainya sangat besar. Ini sedekah yang luar biasa besar. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil juga sedekah. Bahkan apa? Ini lebih besar daripada subhanallah walhamdulillah. Rasulullah mengatakan apa itu? Afdhalu dzikri kalimatul la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini sedekah yang sangat besar, tidak boleh diremehkan. Juga takbir juga sedekah. Juga amar ma'ruf sedekah, dan nahi mungkar juga sedekah. Bahkan ini termasuk apa? Penyebab datangnya keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa itu? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok orang dari umatku, dari kalian itu, yang mereka itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Bahkan sedekah tipe ini menyebabkan orangnya itu mencapai derajat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, adalah orang yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu untuk manfaat bagi seluruh umat. Apa itu? Kalian memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Siapa yang paling beruntung dengan ayat ini? Ahlu tauhid wa sunnah, bukan orang-orang jamaah tabligh, karena mereka tidak memerintahkan yang ma'ruf, bahkan mereka memerintahkan kepada syirik, dan mereka tidak melarang dari mungkar, bahkan mereka itu mengajak kepada kesyirikan dan melarang dari tauhid. Dan dalil-dalil dan juga apa? Data-data yang luar biasa banyak tentang kejahatan orang-orang jamaah tabligh. Walaupun dohirnya mereka senyum sama kita, walaupun kalau mereka dekat mereka mijit-mijit badan kita. Oh, Anda adalah orang terbaik. Oh, tercium dari badan Anda itu apa? Bau surga katanya. Dan bahkan mereka mengatakan, oh saya melihat dari karakter Anda adalah karakter keluarga Nabi. Itu semua adalah kalimat kosong. Untuk apa? Agar orangnya tertipu dan ikut kepada kesyirikan mereka. Itu yang banyak orang tertipu, mengatakan akhlak jamaah tabligh itu Masya Allah. Iya Masya Allah, jauh dari syariat. Karena apa? Menipu. Itu kenyataannya. Jangan kita tertipu dengan sekedar senyum kalau dia adalah serigala. Itu serigala gimana sementara ini mengajak kepada neraka. Betul-betul apa? Kepada akidah-akidah sufiyah yang tingkat tinggi, yang menyebabkan orang itu murtad, seandainya mereka paham. Tayyib, berarti apa? Walaupun mereka berdalilkan dengan ayat ini khuruj ukhrijat linnas, tapi yang mendapatkan ini adalah ahlu sunnah wa tauhid. Tayyib. Kemudian apalagi di situ? Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda bahwasanya mencukupi ini semua, yaitu apa? 2 rakaat duha. Iya, sholat duha dari awal sampai akhir semuanya mengandung zikir, dan semuanya dan banyak mengandung doa. Juga apa? Banyak amalan anggota badan yang sangat tinggi nilainya, berupa ruku, berupa sujud, berupa qiyam lillahi ta'ala, juga salam, itu juga amalan yang sangat besar. Maka ternyata dengan 2 rakaat duha itu telah tercukupi sedekah terhadap apa? 360 sendi-sendi badan. Maka penting bagi kita untuk apa? Istiqamah, walaupun tidak membaca ayat yang panjang, istiqamah 2 rakaat aja setiap harinya itu untuk yang duha. Dan juga dari hadis ini menunjukkan apa? Syar'iyatu sholatid duha, disyariatkannya sholat duha dan keutamaannya. Ini menunjukkan kelirunya sebagian ulama yang mengatakan sholat duha itu adalah bid'ah. Ini salah besar.
Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.